Pak Asda, Pak Yudi Supriyadi, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang, Mas Haji Wahyu Nurjati, yang terhormat Pimpinan Bank Rakyat Indonesia, Pimpinan Bank BJB, Bank Indonesia, dari Dinas Pendidikan, yang saya banggakan Ketua DPD APRI Perjuangan Kota Serang, senior saya Bapak Ayub Roji, beserta jajaran, dan Bapak Ibu sekalian pedagang kaki lima di seluruh Kota Serang Banten yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya atas kehendak dan ridhonya pada hari ini Senin 20 Maret 2023 di Kota Serang Banten kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dengan maksud dan tujuan yang satu, ingin membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, membangun persatuan dan kesatuan, serta bersinergi dan kolaborasi pedagang kaki lima, pemerintah Kota Serang Banten, dan segenap kekuatan masyarakat yang lain, sehingga usaha dan ekonomi pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat mampu maju, berkembang, dan unggul di era digital. Pak Asda, Pak Kadis, semalam saya makan kaki sapi di kawasan Jalan Diponegoro bersama Pak Ayub dan Pak Sapi. Kemudian saya ketemu pedagang asongan Saudara Goho. Saya tanya berapa penghasilan sehari, 70 sampai 100 ribu rupiah, punya anak, punya istri. Kemudian saya tanya lagi, Pak Asda, Pak Kadis, apakah Mas Gopur ingin punya lapak yang ramai pembelinya di Jalan Diponegoro? Dia sampaikan, saya tidak punya keinginan untuk itu. Yang penting saya sehat, bisa nafkahi anak istri, hidup tentrem, bermanfaat, dapat rezeki yang halal dari Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan adalah pemimpin itu memiliki semua kewenangan dan kekuasaan, namun tidak boleh sewenang-wenang, karena tanpa keberadaan rakyat tidak akan pernah ada pemimpin. Tanpa keberadaan pedagang kaki lima, tanpa keberadaan pelaku ekonomi rakyat, tidak akan pernah ada Pak Kadis maupun Pak Asda, juga manajer Bank Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemimpin harus selalu mengayomi, melindungi, dan memberikan jalan bagi yang dipimpin agar hidupnya sejahtera berkeadilan. Untuk itulah saya hari ini selaku Ketua Umum DPP APRI Perjuangan hadir di Kota Serang, ingin mengajak seluruh pemimpin di Kota Serang Banten bersama-sama membangun sinergi kolaborasi untuk melakukan pendampingan pelaku ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir. Kenapa ini harus kita lakukan, Pak Asda, Pak Kadis? Dengan future di era digital ekonomi rakyat menjadi garda terdepan dari ekonomi bangsa dan negeri ini. Ekonomi rakyat berbasis komunitas dan klaster spesifik akan menentukan nasib dan arah ekonomi bangsa dan negara kita.
Oleh karena itu saya minta diberi update perjuangan Kota Serang Banten, turun gunung, melakukan perang gerilya, mendampingi seluruh pedagang kaki lima yang ada di sentra ekonomi rakyat, yang ada di kawasan ekonomi strategis dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, momentum rakerda pertama April Kota Serang ini menjadi titik tolak kebangkitan ekonomi rakyat, kebangkitan ekonomi dan usaha pedagang kaki lima Kota Serang pasca lebih dari 2,5 tahun kita didera pandemi COVID-19. Mas Wahyu, Pak Yudi, saya ingin menyampaikan ujangan dari Al-Maghfurullah Nyai Haja Lilik Khadijah tanggal 31 Januari 2022 di kantor Semangat Putih. Mas Ali, mumpung aku isi urip, mumpung saya masih hidup, mari bersama-sama berbuat untuk mensejahterakan kaum elit atau rakyat kecil. Pak Asda, Pak Kadis, di Indonesia ini ada 65 juta usaha mikro kecil menengah. 99,6% dari total unit usaha yang ada di negeri kita, menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia, mengkontribusikan lebih dari 61% dari total produk nasional bruto PDB, 50% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dari BRI, dari Bank Indonesia, hingga hari ini tanggal 20 Maret 2023, ekonomi rakyat 65,4 juta unit usaha di Indonesia baru menikmati 20% dari total plafon kredit modal usaha. Saya minta Bank Rakyat Indonesia sebagai bank terbesar hari ini untuk lebih nyata, lebih komitmen memberikan pendampingan permodalan, memberikan pendampingan pembinaan kepada pelaku ekonomi rakyat. Kita ingin piramida yang lancip ini harus dirubah, minimal 40% dari total plafon kredit modal usaha harus dinikmati oleh pelaku ekonomi rakyat, sehingga perputaran ekonomi nasional yang hari ini baru diputar 27% oleh ekonomi rakyat juga harus terdongkrak menjadi minimal 40%. Oleh karena itu, saya minta kepada APRI Perjuangan Kota Serang Banten, lakukan sinergi kolaborasi, lakukan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, dengan lembaga keuangan, dengan BUMD, dengan perusahaan dan kekuatan ekonomi lainnya, bersama-sama mendampingi pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat minimal bertahan di era hari ini yang konon ceritanya langit ekonomi global makin hari makin gelap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tanggung jawab Pak Kadis, tanggung jawab Pak Asda dan seluruh pemimpin di Republik ini tidak boleh membiarkan rakyatnya perutnya kosong. Tidak boleh membiarkan potensi ancaman kelaparan, ancaman krisis pangan, ancaman krisis ekonomi. Semuanya harus membangun sinergi dan kolaborasi, bergandengan tangan. Mari kita sama-sama mengisi perut rakyat. Mari kita bersama-sama mendampingi pelaku ekonomi rakyat. Mari kita bersama-sama mendampingi generasi penerus bangsa.
Saya tadi bilang sama Pak Judi Supriyat, Indonesia semestinya harus segera punya benang putih Nusantara. Pak Wahyu, Pak Yudi, kita miris sebagai orang tua. Baru kemarin di kampung saya Mojokerto, Jawa Timur, anak 8 tahun membunuh anak 6 tahun. Di Nganjuk, anak 11 tahun memperkosa 6 tahun di lapangan kemudian dibunuh. Di Sulawesi Selatan, tergiur dengan informasi medsos, satu ginjal $80.000 mereka membunuh. Dan yang terakhir, 2 minggu yang lalu, kejadian di Kota Padang, Sumatera Barat, anak 17 tahun membunuh anak 14 tahun takut pacarnya hamil Pak Kadis. Kita harus punya benang putih baru di negeri ini. Kalau tidak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan sebuah sistem kehidupan, namun akan merusak tatanan nilai, tatanan budaya, peradaban leluhur bangsa kita. Oleh karena itu, pelantikan Undang-Undang Kerja pertama Abdi Perjuangan Kota saya berharap menghasilkan hal yang bermanfaat dan realistik. Saya hanya usul Pak Kadis, seluruh paguyuban pedagang kaki lima yang ada di kawasan pasar, yang ada di kawasan ekonomi rakyat, ditata kembali, dikelola dengan baik dan benar, dan BRI harus mendampingi dari sisi permodalan dan pembinaan peningkatan kapasitas mereka. Saya ucapkan selamat dan sukses pelantikan Rakernas 1 DPD Abdi Perjuangan Kota Serang, Banten. Insya Allah dengan tulus dan ikhlas, gerakan suatu murni bersih dan suci, apa yang kita lakukan dikehendaki dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk rakyat, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak